قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ketika ada perbedaan pendapat, kemudian sebagian ulama tidak mengikuti mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang sesat, karena memang dia tawakuf, nggak mau ikut-ikut campur dalam permasalahan itu, maka yang pertama adalah kita nggak boleh juga mencela ulama tersebut, tidak boleh menghajarnya. Jadi contohnya seperti ini. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Ini kan pembahasannya masyayikh dan ulama gitu ya. Kita sedikit aja bahas poin ini. Ulama A sama ulama B berbeda pendapat. Dan ini hal yang wajar. Wong perbedaan pendapat itu kadang terjadi di kalangan para sahabat juga. Para sahabat mengatakan, ada yang mengatakan perbuatan A itu haram, ada yang mengatakan perbuatan B itu perbuatan A itu halal. Ini pernah terjadi antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani. Perbedaan yang kalau orang nggak paham, ini dikiranya Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani ini saling menjatuhkan. Dalam masalah apa? Siapa yang tahu? Apa? Oh, Masya Allah, jauh banget ya. Ya, tapi itu termasuk. Ya, contoh yang simpel aja masalah fikih sholat, yaitu sedekap. Ya. Setelah iktidal, sedekap sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Sampai-sampai salah satu ulama mengatakan kepada yang lainnya, orang yang mengambil pendapat bahwasanya setelah iktidal sedekap lagi, maka dia mubtadi' ahlul bid'ah, dan sebaliknya. Ya. Kalau kita baru belajar mungkin kelihatannya apa? Wah, ini ulama A membid'ahkan ulama B. Padahal sebenarnya itu adalah hukum umum. Faktanya kalau kita lihat Syekh Albani dan Syekh bin Baz itu apa? Kalau ketemu ya akur, ya kan, saling menghormati, saling mendoakan, saling mencintai, saling mengunjungi. Padahal itu adalah pembahasan umum. Lah itu pentingnya di situ. Nah, ketika ada ulama yang enggak ngambil salah satu pendapat diam gitu kan, maka enggak boleh kita ikut celak. Apalagi kalau memang itu permasalahan dalam permasalahan ijtihadiyah. Seandainya itu bukan masalah ijtihadiyah, masalah usul sekalipun, itu kita enggak boleh asal mencela. Nah, sekarang kan banyak terjadi. Ya kan? Karena mudahnya seseorang mengakses media sosial, ya, ada permasalahan yang menurut dia itu masalah usul, orang yang mengerjakan itu berarti menyimpang. Ketika ada ulama lain yang diam dalam masalah itu, enggak ikut-ikutan, ikut ditahdzir juga, dihajar juga. Ini orang enggak paham ya, dalam muamalah, orang enggak paham di dalam menyikapi masalah hajar dan tahdzir. Ya, kita lanjut pada permasalahan berikutnya atau solusi berikutnya. Wujubut ta'awun ala nasril khair. Wajibnya ta'awun dalam menyebarkan kebaikan. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya kembali kepada ego. Kadang-kadang terjadi perbedaan, kadang-kadang terjadi perselisihan. Cuman sekarang pertanyaannya, apakah orang yang menyelisihi kita, yang berbeda dengan kita itu selamanya dalam kesalahan? Ya apa enggak? Selamanya dalam kesalahan atau kadang-kadang melakukan sesuatu yang benar? Pertanyaannya paham enggak? Kita ada perbedaan dengan orang yang katakanlah perbedaan itu dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Pertanyaannya sekarang, orang yang berbeda dengan kita dalam perkara usul, dalam masalah pokok, dalam perkara akidah, apakah selamanya berbuat salah? Tidak kan? Ada juga kalanya dia berbuat kebaikan. Lah ini perlu dibantu atau enggak? Perlu dibantu atau enggak? Perlu dibantu.
Contoh lah dalam masalah kemanusiaan gitu kan. Ada orang yang memang membenci sebagian dari apa yang kita lakukan misalnya, karena mungkin kurang ilmunya gitu. Kita menjalankan Al-Quran, kita menjalankan sunnah, kemudian dia mencela kita, menjelek-jelekan kita, dikarenakan kita menjalankan itu. Nah, ini kan sudah perbedaan yang dalam permasalahan usul gitu ya. Tapi suatu ketika dia katakan misalnya membuat lembaga sosial yang gunanya untuk menolong kaum muslimin baik dalam negeri ataupun luar negeri. Katakan di dalam negeri ada bencana alam, kemudian dia menggalang donasi untuk bencana alam tersebut atau untuk luar negeri untuk korban perang. Boleh nggak kita sebarkan pamfletnya atau sejenisnya itu dalam hal ini? Boleh. Karena kebaikan atau tidak? Apalagi ini masalah kemanusiaan. Seperti itu. Bukan masalah kemanusiaan, jangankan orang Islam, orang kafir pun boleh kita tolong. Lah ini kadang-kadang sebagian kita afwan akhi. Antum kenapa sebar itu gitu? Itu kan dari golongan ahlul bid'ah gitu. Itu dari kalangan hizbiyun gitu. Loh ini masalah kemanusiaan, hatta masalah kemanusiaan. Kita itu harus nolong yang sama dengan kita saja gitu. Dan ini pernah terjadi. Ada dana bantuan untuk musibah. Musibah jelas lah, musibah itu enggak cuma menimpa ahlu sunnah saja, gitu kan. Tanah longsor pernah terjadi di suatu tempat. Ada amanah titipan. Ini ada dana untuk korban tanah longsor. Ternyata disaring gitu kan. Ini yang ngaji sama kita ini siapa aja nih, gitu kan. Si A, si B, si C. Yang dibagi yang itu saja. Yang enggak ngaji enggak dikasih. Nah ini keliru. Nah ini keliru. Jadi pentingnya wujub ta'awun ala nasyril khair. Wajib untuk saling ta'awun dalam menyebarkan kebaikan. Apalagi kalau sesama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini ada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah sangat bagus ya. Saya baca dulu Arabnya. Panjang tapi nanti kita baca sebagian aja. Wa wuqu'ul ikhtilaf bainan nas amrun daruri la budda min litafawut iradatihim wa afhamihim wa quwa idrakihim walakin al madhmum baghyu ba'dihim ala ba'd wa udwanuh wa illa fa idza kana al ikhtilafu ala wajhin la yuaddi ila tabayun wa tahazzub wa kullun minal mukhtalifina qasduhu ta'atullah wa rasulih lam yadurra dzalikal ikhtilaf. Ya. Terjadinya perbedaan antara manusia adalah perkara yang pasti. Terjadinya perbedaan itu adalah perkara yang pasti. Apa dalilnya? Siapa yang ingat? Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi Muhammad SAW pernah bilang kepada para sahabat, siapa yang diantara kalian hidupnya lama, diberi umur panjang, pasti kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Ini perkara yang sudah sunatullah, sudah pasti terjadi, adanya perbedaan, adanya perpecahan. Nah, cuman di sini kata Ibnul Qayyim, ya, perbedaan itu pasti ada. Kenapa? Karena tentu keinginan orang itu beda-beda, pemahaman orang itu berbeda-beda, dan nangkapnya ilmu seseorang terhadap suatu ilmu juga berbeda-beda. Ya. Ada orang yang kepenginnya ke Jakarta itu naik bis. Ada orang yang ke Jakarta pengennya naik kereta. Ini terjadi enggak? Terjadi. Ya, itu contoh di dalam hal ini. Dalam dakwah juga, keinginan orang itu beda-beda, macam-macam. Pemahaman orang juga beda-beda. Kenapa kamu lebih suka naik bis daripada naik kereta? Ya mungkin dia memahami naik bis itu bisa nyaman, bisa berhenti-berhenti misalnya. Daripada naik kereta, jalan terus, ya, nanti mau turun sulit. Pemahamannya beda-beda, mungkin karena nggak pernah naik kereta. Ya. Naik kereta bisa berhenti nggak? Ya bisa di stasiun ya, apalagi kalau kereta ekonomi kan berhentinya lama. Ya. Ini dalam hal dunia. Dan juga waqwa idrakihim, ya. Nangkep, nyerap Al-Quran dan Sunnah tiap orang juga berbeda-beda.
Walakin al-mazmum, kata Ibnu Qayyim, tapi yang tercela adalah bagyu ba'dihim ala ba'd wa udwanuhu. Kalau sampai ada perbuatan semena-mena terhadap yang lain, sampai ada perbuatan yang memusuhi yang lain. Nah inilah yang jelek. Ya kalau masalah beda mah enggak masalah. Ya, contoh dalam dunia tadi, mau naik bis, mau naik kereta, ya silahkan naik bis, silahkan naik kereta juga, silahkan, enggak masalah. Yang masalah adalah yang naik bis nanti akan membenci yang naik kereta membenci orang yang naik bis. Yang ini yang masalah. Dalam dakwah juga semacam itu. Mau belajar di masjid silahkan, mau belajar di kelas juga silahkan. Yang jadi masalah kalau nanti mengatakan yang belajar di masjid, belajar di kelas itu bid'ah gitu kan. Zaman Rasulullah enggak ada kelas. Yang belajar di kelas mengatakan wah belajar di masjid itu kampungan misalnya. Ya, saling mencela, ini yang jelek. Ya kan? Wa illa fa idza kana al-ikhtaru ala wajh la yuaddi ila tabayyun wa tahazzub. Ini tadi yang jelek, ditambah lagi ketika seandainya perbedaannya itu terjadi satu sama lain saling bertentangan dan saling membuat kelompok-kelompok. Ini juga jelek. Terjadi perbedaan di dalam dakwah, di dalam menuntut ilmu, tapi nanti saling mengelompok. Itu pengajiannya siapa sih? Oh ini pengajiannya Ustadz A, saya enggak datang lah. Padahal kitabnya sama. Ini sekarang yang ngisi siapa? Yang ngisi Ustadz B. Wah kalau gitu saya datang. Jadi saling berkelompok, enggak mau bersatu. Ini perbedaan yang jelek. Akan tapi ketika permasalahannya bukan itu, wa kullu minal mukhtalifin qasduhu ta'atullah wa rasulih, ketika orang yang saling berbeda pendapat itu niatnya tujuannya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut tidak masalah. Ya. Ada perbedaan di dalam dakwah, dua-duanya sama-sama menggiring umat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan memang seperti itu faktanya, maka hal tersebut tidak masalah. Belajar di masjid tujuannya untuk Allah dan Rasulnya bagus. Belajar di dalam kelas-kelas tujuannya untuk Allah dan Rasulnya juga bagus. Dua-duanya sama-sama bagus kalau memang tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, tidak ada tendensi lain di dalamnya. Taib. Ya, dan masih panjang tapi globalnya itu tadi yang sudah kita sebutkan.